Selamat datang di Mikir Malam-Malam. Podcast di mana cerita horor bukan cuma buat ditakutin, tapi juga buat dipikirin. Karena gak semua yang serem itu masuk akal. Selamat datang di Meracau Malam-Malam. Dan di video kali ini ya, karena kita udah lama banget ya nggak menampilkan video-video dari segmen Meracau, jadi kembali lagi kita hadir untuk ngebacain cerita-cerita dari kiriman kalian. Dan pada hari ini, kalau yang mungkin udah kangen sama Lia di sini, sudah lama Lia tidak hadir karena biasa video kita, channel kita tuh udah didominasi sama video-video yang lagi sangat banyak itu, yang kita bingung gimana ngeluarin dan ngabisin stoknya. Ya kadang gini Lia, gue tuh bingung kayak apa ada stok video atau kiriman cerita orang kalau nggak kita bikin, nggak kita bawain tuh kayaknya nunggunya lama banget gitu, bisa sampai jeda 2-3 bulan gitu, kayak udah busuk dulu ceritanya gitu. Baru sempat ditampilin gitu. Jadi ya udahlah, akhirnya kita tampilin aja Meracau kali ini karena ya saya juga yakin banyak dari kalian yang kangen sama penampilan Lia di sini, ya kan? Lia sudah terlalu lama tidak hadir gitu. Nah, untuk mengobati rasa kangen kalian, hari ini kita sudah mempersiapkan satu cerita yang akan kita bacain dan kita bedah. Dan hari ini Lia yang akan bacain, nanti kita akan bedah sama-sama. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai ceritanya. Jadi cerita hari ini kiriman dari narasumber kita yang mau dipanggil Bintang. Oke, aku bukanlah seorang indigo. Sama sekali tak bisa melihat atau hanya sekedar merasakan mereka. Ya, gak peka sama sekali. Tapi inilah kisahku tentang mereka. Sejak kecil, aku nggak pernah bisa melihat mereka. Padahal orang-orang bilang anak kecil itu peka dan masih bisa melihatnya. Memangnya sampai umur berapa sih? Seingatku di masa kecilku yang masih bisa kuingat, tak pernah satu kali pun kulihat. Paling tidak hanya perasaan-perasaan saja ketika aku sendirian dan merasa takut. Misalnya, kalau nggak salah, umurku 3 tahun saat itu. Aku kebelet BAK saat malam hari, tapi aku tidak diantar ortu dan ke toilet sendirian. Tak sengaja, sekelebat bayangan berupa seperti petruk dengan wajah merah dan hidung panjangnya terlintas di mataku di atas tembok bak mandi. Karena kaget dan takut, aku langsung buru-buru bebersih dan keluar toilet. Aku pun menceritakan ketakutanku pada ayahku. Ayahku hanya menanggapi dengan biasa saja. Esok harinya, aku yang sangat penasaran akhirnya melihat ke atas. Ternyata, bayangan itu adalah halusinasiku karena melihat gayung merah yang terbalik dan terlihat gagangnya yang mengarah ke depan. Haha. Yang kedua, kalau tidak salah, umurku 4 tahun. Kejadiannya terjadi saat siang hari. Aku juga kebelet BAK. Saat itu, aku sedang bermain di rumah nenek yang jaraknya hanya beberapa rumah dari rumah ortuku saat aku kecil dulu. Tapi, karena di rumah nenek hanya ada satu toilet, sedangkan keluarga besar nenek banyak anggotanya, jadi toilet itu sangat antri. Akhirnya, aku disuruh BAK di luar, di dekat balong. Balong itu kolam dari tanah, di belakang rumah nenek. Saat itu, suasana di belakang rumah nenek sedang sepi. Semua orang ada di bagian dalam dan depan rumah. Hanya aku sendiri di belakang. Lagi-lagi, aku seperti melihat sekelebat bayangan seperti pocong di belakangku. Aku pun langsung menoleh ke belakang, tapi ternyata tak ada apapun. Karena takut, aku jadi buru-buru bebersih dan cepat-cepat pergi dari sana. Yang ketiga, seingatku, umurku sudah 5 tahun. Karena aku sudah mulai ikut-ikutan anak-anak lain untuk sekolah. Saat itu, sepulang mengaji setelah maghrib, aku mau pulang ke rumah berdua dengan temanku. Kebetulan, arah pulang ke rumah itu melewati sebuah makam kecil. Mungkin makam seorang bayi.
Hanya saja, jadi terlihat agak horor karena dibiarkan sendiri dan terletak di kebun samping-samping rumah warga lainnya dekat dengan jalan utama. Saat itu, temanku teriak-teriak ketakutan karena melihat ada bentuk putih memanjang bergelantungan di area atas makam tersebut. Aku yang ketakutan pun sama sekali tak berani melihatnya. Kemudian temanku berlari duluan melewati makam itu dan yang bergelantungan itu. Dia juga memberikan semangat padaku agar aku mau berlari menyusulnya. Dan dengan badan yang gemetar, aku langsung lari tunggang langgang tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Syukurnya, setelah melewati makam itu, langsung sampai ke rumahku, sedangkan temanku masih lebih jauh. Karena takut, aku minta maaf pada temanku, tak bisa mengantarnya ke rumah. Rupanya, dia memiliki jiwa yang lebih berani daripada aku. Syukurlah. Keesokan harinya, aku tak pernah berani lewat sana lagi dan memilih jalan lainnya, bahkan saat siang. Aku tak berani melihat ke arah makam itu. Hal mengejutkan adalah beberapa hari kemudian, temanku mengatakan padaku bahwa dia sudah tahu apa yang bergelantungan itu. Ternyata sebuah karung. Mungkin karung untuk membungkus pisang agar tak dimakan hewan. Karena seperti yang kubilang, makam itu berada di kebun di samping-samping rumah warga. Terdapat beberapa pohon buah di kebun tersebut termasuk pisang. Mungkin nextnya silahkan dilanjutkan. Oke. Beberapa tahun kemudian aku sekeluarga pindah rumah ke kota sebelah, masih di daerah Jawa Barat ya. Mungkin karena suatu masalah, entahlah. Di kota baru ini, ayahku mulai merintis dari nol. Bahkan awalnya rumah saja menumpang di sebuah pondok pesantren tempat ayah dan ibuku dulu menuntut ilmu. Ya, ternyata mereka berdua cinlok di pesantren tersebut. Dan sekarang kembali kami tinggal di kota tempat pesantren mereka berada. Kami menumpang di sana selagi orang tuaku membangun rumah di belakang pondok pesantren tersebut. Nah, di pondok pesantren tersebut pula, aku ikut belajar nyantri saat usia SMP. Santri kalong istilahnya. Aku tidur di sana bersama santri-santri lain. Tapi karena rumahku sangat dekat, jadi aku sering bolak-balik rumah. Nah, itulah masa-masa bandelku. Di pondok pesantren ini, beberapa kejadian horor kerap terjadi. Biasanya menghampiri anak-anak yang sensitif sama mereka. Beberapa kali terjadi kesurupan pada beberapa orang. Konon legendanya, penunggu di sana adalah orang yang adalah seorang penari. Ada yang seorang penari. Bentar, penunggu di sana adalah ada yang seorang penari. Ada yang nenek-nenek dan ada juga Mbak Kunti yang senang menempati wilayah jemuran yang becek, lembab, dan gelap. Oke, berarti ada beberapa ya. Pernah suatu ketika kakak kelasku kesurupan. Ketika ditanya, dia kadang menjawab dengan tertawa cekikikan, kadang nangis, bahkan kadang menari-nari layaknya penari Jawa zaman dulu. Dan jika dibacakan ayat-ayat, dia meledek bahkan memperbaiki bacaan yang salah. Oh, ini nanti nih kita... Ayat suci. Iya, ayat-ayat suci nih. Dan saat itu terjadi, suaranya bisa berbeda-beda. Bukan suara orang yang dirasuki, tapi suara-suara yang berbeda-beda. Saat keadaan sadar, kadang dia sering nunjuk-nunjuk ke suatu arah sambil ketakutan. Dan bilang kalau di situ ada mereka. Masih banyak kejadian lainnya yang masih bersangkutan, dan akan sangat panjang jika dijabarkan semua. Takdir nggak ada yang tahu. Ternyata kepindahan keluarga kami ini membawa nasib baik kami menjadi lebih baik. Beberapa tahun berjalan, bisnis ayahku sukses. Dari yang awalnya ayah hanya berangkat naik sepeda ontel, kemudian ayahku bisa membeli motor Beijing walau bekasan. Tahu nggak motor Beijing? Apa? Nggak tahu. Motor Cina KW. Oh. Yang kayak misalnya kayak dulu tuh ada Supra X, tapi ini tuh bentuknya sama persis, cuma mereknya apa gitu. Oh, iya. Kayaknya ingat. Tahu lah, ada merek Jialing gitu-gitu. Beberapa tahun kemudian, ayah bisa membeli motor lagi yang masih baru dan bagus. Saat SMA, aku pindah ke pondok pesantren di Jawa Timur. Nggak banyak kejadian horor yang aku alami di sana, hanya yang ringan-ringan seperti sekedar melihat teman kesurupan, atau mendengar teman yang mengatakan kalau dia melihat Banaspati. Mungkin karena aku yang tidak bertempat di pondok pesantren utama yang konon terdapat makam angker Dempul.
Tapi menurutku yang paling horor adalah kejadian meletusnya Gunung Kelut hingga seluruh wilayah pondok pesantren kena hujan abu dan vulkanik yang sangat tebal. Beberapa tahun kemudian aku lulus dan pulang untuk melanjutkan kuliah di kota tempat tinggalku. Bisnis ayahku semakin maju sehingga bisa membeli beberapa mobil walaupun yang bekas. Ayahku terus-terusan upgrade kendaraan karena untuk menunjang bisnisnya yang juga semakin sukses sehingga memerlukan kendaraan yang lebih mumpuni. Bahkan hingga mampu memberangkatkan ortuku untuk naik haji. Dan disinilah petaka mulai menghampiri kami. Orang-orang dengki mulai nampak dan bermunculan dari sikap mereka, bahkan hingga ancaman-ancaman dari mereka. Hanya karena bisnis ayahku yang mulai sukses. Padahal ayahku sama sekali nggak ganggu mereka. Bahkan orang tuaku selalu ramah pada siapapun. Akan ku buat hidupmu tidak tenang. Begitulah kira-kira ancamannya. Dan setelah saat itu, hal ini mulai terjadi. Saat itu, aku sudah jadi mahasiswa baru, alias maba. Bagaimana awalnya? Ya entah bagaimana aku nggak tahu, karena ayahku bilang ini sudah dimulai sejak aku masih berada di pondok pesantren di Jawa Timur. Berbeda dengan provinsi dengan tempat tinggal kami. Namun sepertinya puncaknya adalah ketika aku sudah lulus dari pondok pesantren. Betapa banyak gangguan yang sering kami alami, terutama terhadap ibuku. Ibuku jadi sering emosian, kemudian jadi seperti orang yang depresi. Atau mungkin karena kerasukan, sering berteriak nggak jelas, sakit-sakitan nggak jelas. Dan puncaknya adalah suatu hari ibuku kambuh, pingsan, tapi kemudian berteriak seperti sedang kesurupan. Ngoceh-ngoceh nggak jelas dan melontarkan kata-kata ancaman. Dan berusaha kabur. Hingga harus dipegangi oleh beberapa orang. Tapi tenaganya yang masih lebih besar dari beberapa orang yang memeganginya itu, yang dimana itu ada ayah, beberapa keluarga, dan beberapa tetangga. Ibuku kemudian terlepas dari pegangan mereka semua dan dengan hanya memakai baju dalaman. Padahal ibuku adalah orang yang sangat menjaga aurat. Tapi saat itu, bahkan ada beberapa orang yang tidak ikut menangani. Tapi ibuku benar-benar nggak sadar. Ibu kabur sampai ke depan rumah. Syukurnya masih bisa dicegat dan kembali masuk ke dalam. Hingga akhirnya seorang kiai datang dan mengobati ibu dari jin yang merasukinya. Kejadian ini benar-benar mencekam. Beberapa dari kami menangis karena takut dengan kondisi ibu. Takut hal itu melukai badan ibu, atau mungkin jin itu nekat membahayakan ibu, dan yang lainnya. Dan hal yang gak terduga setelah ibu sadar, ibu bener-bener gak tahu dan gak sadar sama apa yang udah terjadi. Ibu cuma ngerasa dirinya tidur, namun saat terbangun, atau dalam mimpinya, ya ibu bertemu dengan seekor ular besar yang berkali-kali mencoba mencelakakan ibu. Dan setiap kali ibu kerasukan, dan setelah ibu sadar, ibu hanya mengatakan bahwa beliau memimpikan dikejar-kejar ular besar itu yang selalu mencoba mencelakakannya. Syukurnya, beliau selalu berhasil lolos dari ular besar itu. Dan kami yakin ini karena bantuan doa kami dan zikir ibu yang cukup kuat waktu di saat sadar. Nah ini boleh Lia lanjutin? Oke. Kejadian tersebut masih terjadi beberapa kali. Namun sepengetahuanku itu yang terparah. Atau mungkin ada kejadian yang tak ku tahu saat aku berada di luar rumah. Karena kondisi demikian, kedua orang tuaku memutuskan pindah rumah. Ya, meskipun hanya berpindah beberapa rumah dari lokasi rumah lama, tapi kami berharap bahwa ini termasuk ikhtiar kami dalam menghindari bala bahaya. Kepindahan rumah kami pun terjadi sebelum tahun ketiga saat aku kuliah. Alhamdulillah, kondisi kami jadi lebih baik dari sebelumnya. Ibuku juga tak pernah lagi kesurupan, tapi masih sering memimpikan jin ular besar yang mengganggu di saat di rumah baru. Justru yang mengalami kejadian aneh ternyata aku. Tak lama setelah kami menempati rumah tersebut, aku seringkali terkejut saat tiba-tiba ada bunyi ledakan dari atap rumah, yang kemudian disusul dengan bunyi pasir yang meruluk. Intinya, pasir yang jatuh menyusul suara ledakan tadi. Kejadian selalu tengah malam, kadang sebelum jam 12, kadang lewat dari jam 1. Bagaimana aku tahu?
Karena aku sering bergadang mengerjakan tugas kuliahku, buat makalah, menulis manual laporan praktikum, dan lainnya. Aku juga seringkali sedang tidur, tapi karena kerasnya suara ledakan disusur suara pasir itu, aku sering terlonjak kaget saat sedang tidur. Karena penasaran, aku bertanya pada kedua orang tuaku, apakah mereka mendengar suara itu juga. Karena orang tuaku seringkali terbangun tengah malam untuk beribadah, aku menyiapkan barang dagangan yang akan dibawa pada pagi hari. Atau menyiapkan barang dagangan yang akan dibawa pada pagi harinya. Namun ternyata tidak satu pun dari mereka yang mendengarkannya. Padahal suara ledakan itu begitu keras dan kedua orang tuaku bukan tipe orang yang sulit bangun. Untuk memastikan lagi, aku juga mengecek keadaan di atas atap rumah. Apakah atap rumah dekat pohon-pohon mangga milik tetangga atau dekat hal lain yang mungkin bisa jatuh menimpa atap rumah. Tapi ternyata atap rumah begitu jauh dari pohon-pohon mangga milik tetangga. Di atas atap benar-benar kosong, tanpa penghalang apapun. Aku benar-benar heran. Hingga akhirnya selalu kuabaikan walaupun tetap saja suaranya begitu sangat mengejutkan. Hanya kuanggap sebuah fenomena yang entah apa, aku pun tak bisa mendeskripsikan. Tapi aku sama sekali tidak menganggap itu hal mistis karena ketidaktahuanku. Entah kapan juga itu akan berakhir sendiri. Kejadian lain adalah ketika ada suara orang yang memanggil namaku beberapa kali saat malam hari juga. Di setiap panggilan biasanya tidak kusauti, tapi aku hanya mengintip dari jendela kamarku untuk memastikan bahwa memang ada yang memanggilku atau mencariku. Bukan untuk mengetahui entah itu manusia atau bukan. Lagi-lagi karena ketidaktahuanku. Dan ketika tidak kutemukan siapa yang memanggilku, aku hanya menganggap bahwa aku berhalusinasi. Dan aku baru mengetahui bahwa kedua kejadian tersebut berkaitan dengan hal mistis adalah ketika viral cerita suplemen di Twitter kala itu. Mungkin sekitar tahun 2019 atau 2020-an. Artinya beberapa tahun setelah kejadian yang kualami. Karena dari cerita-cerita suplemen, banyak pula orang-orang yang ikut berkomentar tentang hal-hal ini. Bahwa suara ledakan disusul suara pasir adalah adanya kiriman santet yang katanya gagal masuk rumah, gagal mengenai target, dan gongnya lagi adalah bahwa yang mendengar suara ledakan itulah yang menjadi targetnya, alias aku. Dan bahwa jika aku menyahuti entitas yang memanggilku, artinya aku sudah merespon mereka dan aku bisa dipengaruhi mereka, dibawa mereka, atau bagaimana, entahlah, aku juga tak tahu. Lagi-lagi, aku benar-benar bersyukur kepada Allah karena telah melindungi kami. Hanya kepadanya aku meminta perlindungan untuk diri sendiri, keluarga, ataupun orang-orang yang aku kenal, hampir semuanya masuk dalam doaku. Sedikit cerita dariku yang mungkin tak terlalu horor. Mungkin yang bisa diambil pelajaran dari ceritaku adalah perkuat mental kita, iman kita, dan keteguhan hati kita. Dan yang paling penting, jangan pernah jadi orang yang diiri dengki hingga menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan yang lain. Oke, itu aja cerita dari Bintang. Terima kasih Kak Bintang ceritanya. Nah, di sini cukup banyak yang bisa kita bedah ya. Oke. Buat kita jadiin bahan obrolan. Mungkin yang paling pertama, kalau dari Lia ada yang pengen yang gatal pengen Lia bahas dulu nggak nih dari awal nih? Karena di sini memang jujur banyak hal-hal yang memang seringkali sebenarnya relate sama kita. Kayak misalnya waktu dia umur 3, umur 4, Kak Bintang ini ngerasa kayak pernah ngeliat ini itu, begitu setelah beberapa waktu ternyata baru ketahuan itu apa. Kayak gitu-gitu. Jadi kayak pertama kan dibilang dia ngerasa dia ngeliat sosok Petruk. Tahu Petruk kan? Ya kan Petruk ya itu tokoh-tokoh wayang lah ya, tokoh wayang Jawa. Petruk Semar gitu-gitu kan ya. Nah, ternyata itu cuma gayung yang terbalik. Kalau dipikir-pikir iya sih. Mirip sih. Mirip sih.
Ada kan gayung yang pegangannya emang agak membulat Iya, kan? yang bentuknya love. Ada loh. Gayung Ada love. pink, ada merah. Iya macam-macam. Kalau dipikir-pikir, iya sih gitu, bisa jadi gitu kan. Apalagi kalau kita, misalnya gini, kamar mandinya kan kita nggak tahu nih di sini nggak diceritain kamar mandinya seperti apa secara eksplisit. Tapi di bayangan gue tuh kalau sampai anak kecil bisa salah lihat, remang-remang betul. Ya. Kayaknya cahayanya tuh bukan cahaya WC rumah modern zaman sekarang bukan gitu. cahaya toilet yang, ya. Kayaknya tuh yang masih kayaknya zaman dulu lah ya, yang masih pakai bohlam yang wattnya kecil, yang kuning gitu kali ya. Iya, bisa Jadi memang secara logika itu bisa menimbulkan mispersepsi dari penglihatan kita. Iya, secara visual, apalagi anak kecil, Iya. mungkin kan penglihatannya masih agak Pendek. apa sih? Iya, agak terbatas gitu kan. Betul, mungkin betul. gayungnya agak jauh gitu, Hmm. cahayanya remang-remang, jadi kelihatan kayak sosok misterius. Betul. Terus ini, gue pengen nanya, lu pernah punya ini nggak sih? Pernah ngalamin nggak sih punya toilet ya, kamar mandi di rumah yang temboknya tuh dari keramik, tapi keramiknya tuh nggak mulus, udah ada kayak pecah-pecahnya gitu. Udah ada, pokoknya tuh udah ada retak atau pecah, akhirnya tuh ada potongan yang hilang gitu loh. Nah ketika hilang itu kan jadi misalnya keramiknya contohnya merah atau biru gitu ya. Terus dia pecah kan, ketika dia pecah kan dia akhirnya mengekspos semen asli di belakangnya tuh. Oke. Nah ketika cahaya WC-nya remang-remang, pecahan itu tuh bisa jadi seperti siluet sesuatu. Jadi tuh kadang bikin kita yang masih kecil pada saat itu kayak ngeliat, ih apa ya di situ gitu loh. Karena gue ngalamin punya WC yang pecahannya gede, terus nggak tahu kenapa semennya tuh jadinya warnanya hitam, nggak tahu karena lembab atau akhirnya berjamur apa gimana nggak ngerti. Itu semennya jadi hitam. Ini buat teman-teman yang pernah nonton video kita yang ini, nah itu tuh kita sempat ceritain, saya tuh pernah tinggal di rumah yang di WC belakangnya tuh serem banget. Nah kayak gitu tuh. Jadi keramiknya banyak yang udah pecah dan rontok gitu loh. Jadi gue pada saat itu sering kayak, ih anjir kalau misalnya tiba-tiba dari lubang itu keluar sesuatu gimana ya? Sering kepikir kayak gitu, anak kecil kan. Apalagi imajinasi anak kecil kan kadang liar sekali kan. Gitu, lu pernah ngalamin gitu gak sih? Kebetulan aman toiletnya, tidak ada. Oh iya, lupa. Ya. Ini buat yang nggak tahu ya, Lia ini putri dari CEO Laguna Group. Jadi dari dulu rumahnya udah nggak pakai keramik gitu tuh dia tuh. Udah pakai marmer lempengan tuh. Pakai kayu. Oh, kayu. Lah, kayu bukannya lebih serem ya? Kayu bukannya kayak Enggak lah. Enggak kan? Iya. Jadi kayak gitu. Kadang tuh kita tuh ngelihat sesuatu, parno sendiri, takut sendiri, berimajinasi sendiri, jadilah hal-hal yang di luar di luar akal sehat lah gitu. Tapi lu pernah nggak waktu kecil ngalamin kayak gitu, ngelihat apa, dikira apa, ternyata apa gitu? Apa ya? Nggak pernah sih. Nggak pernah? Atau mungkin pernah tapi lupa kali Iya. ya, karena nggak terlalu berbekas. Oh, ya cuma kalaupun ada mungkin cuma sekedar lewat kali ya. Iya, bisa jadi. Iya. Ini gue salut sih sama Kak Oh iya, Bintang. pernah. Apa tuh? Tapi nggak tahu deh. Jadi dari kecil kan mata gua kan minus ya. Jadi itu tuh mungkin kejadian kelas 1 atau 2 SD gitu ya. Dan waktu itu masih males pakai kacamata. Dan itu mungkin minusnya sekitar, ya lupa sih, mungkin sekitar minus 1 atau berapa 1 gitu. SD udah minus? Iya, Wow. atau 0,5 mungkin sekitar segitu atau apa gitu. Pokoknya lupa deh. Kan dulu tinggal rumah itu, rumahnya masih yang kayak apa ya, rumah zaman dulu lah ya. Jadi jendelanya itu kayak yang apa sih, kecil-kecil gitu loh. Apa sih, gimana sih? Kaca nako. Kaca Yang nako. kalau Bukan, diturunin bukan. satu, turun Bukan, kalau dua. sekarang kan jendela sekarang kan kayak yang satu lempeng gede Iya. gitu kan. Nah kalau yang dulu kan dia kayak yang ada apa sih, dibagi 4 gitu loh. Ngerti nggak sih? Oh. Nah yang kayak gitu Iya. kan.
Terus di salah satu ujung gue tuh kayak ngelihat ada bentuk bayangan putih, terus kayak bentuk cewek tapi anak kecil. Oke. Tapi bentuknya itu kayak bercahaya gitu, tapi nggak yang sampai terang banget, cuma kayak kelihatan gitu di ujung kaca itu kan. Nah dan kebetulan, jadi gimana ya gue jelasinnya, ini rumah gua nih, terus yang sebelah sini itu tetangga, dia tuh punya satu anak cewek dan kebetulan berkebutuhan khusus. Oke. Jadi dia itu ya mungkin secara fisik itu nggak bisa berkembang, jadi dia cuma bisa baring doang gitu loh. Padahal umurnya itu udah di atas gua waktu itu. Oh gitu? Iya. Di atas? Oke. Tapi tetap aja dia tuh cuma bisa baring, Oke. kayak ya karena kebutuhan khusus kan. Terus gue ingat malam itu mati lampu. Jadi waktu itu orang tua nggak di rumah, tinggal gua sama adik gua. Waktu itu berarti dia masih belum sekolah ya. Sama ada pembantu. Gua ngelihat ke arah sana, ke jendela itu, terus nangis. Nangisnya tuh sampai benar-benar parah. Gua tuh nunjuk-nunjuk di sana, gue bilang ada orang di sana. Terus gue bilang ada anak kecil lah yang ngintipin lah, ini itu segala macam. Cuma pembantu itu bilang nggak ada apa-apa. Katanya itu cuma cahaya. Maksud ya mungkin memang sih benar cahaya ya kalau kita pikir ya. Tapi kenapa? Kan udah tinggal lama tuh di rumah itu, kenapa baru sekarang kejadiannya baru kelihatan sama gua gitu loh. Malam itu gitu kan. Malam itu baru kelihatan sama gua. Gua tuh nangis nggak berhenti sampai mama pulang segala macem. Mama juga bingung kan kenapa nangis terus. Gue bilang masih ada kelihatan itu, walaupun kayak gordennya ditutup, tapi tuh masih kelihatan kayak ada bayangannya gitu. Gitu. Terus gordennya ditutup masih ada bayangannya. Ya udah kan ujung-ujung kayak ditenangin, suruh masuk kamar, udah nggak usah ngeliat itu lagi. Terus tahu nggak besoknya yang rumah tetangga sebelah sana meninggal dong anaknya. Anjir. Malam itu rupanya dia tuh meninggal. Anjir, terus gila sih. Meninggal. Jadi apakah secara nggak langsung itu jadi pertanda ya? Nggak tahu deh. Karena kan memang waktu kecil aku tuh sering diajakin main sama mamanya yang anak itu. Iya, dia bilang main dong sini, temenin ini si Cece, dia seneng loh kalau kamu main di sini tuh. Lihat si Cece kalau ada kamu di sini kan dia tuh suka senyum, ketawa gitu kan. Walaupun dia mungkin memang nggak bisa ngerespon gimana lah ya. Ngerespon terlalu gimana karena dia cuma bisa baring. Jadi kalau makan segala macam mesti disuapin gitu kan. Tapi karena orang tua ya dia pasti tahu kan anaknya itu seneng atau gimana kan. Kelihatan dia bilang anaknya tuh seneng kalau kamu di sini. Ya udah kamu main di sini aja. Ini ada mainan, kamu main aja. Yang penting deket si Cece, dia bilang. Cece seneng lihat kamu main di sini. Kayak gitu. Rupanya malam itu dia meninggal. Sorry, pas malam itu ngelihat bayangan itu ada bilang kayak itu tuh bentuk anak kecil gitu-gitu, ada kasih tahu pembantu? Iya, gue bilang itu ada bayangan itu. Pokoknya gue inget nangis kejer sampai nunjuk-nunjuk di sana. Gue bilang itu ada bayangannya gitu segala macam. Kalau secara muka itu nggak kelihatan, tapi bentukan itu kelihatan. Kelihatan kalau itu anak kecil gitu. Iya, cuma kayak nongolnya itu nggak sampai sebadan sih, cuma kayak tau kan ini kan kayak dibagi 4 gini. Iya. Di sini dia tuh kayak ada kepalanya nongol yang ngintipin gitu loh. Oh. Dan ya kayak itu sih. Berarti bukan bayangan statis kan, bergerak dinamis gitu kan? Iya bergerak, cuma geraknya nggak yang kayak gerak-gerak gimana, yang gerak gimana. Cuma kelihatan kayak ya yang nggak tahu juga sih, mungkin karena mata gua minus waktu itu masih bocil ya nggak tahu. Pertanyaannya adalah gini, ketika besoknya ketahuan itu anak meninggal malamnya, pembantu dan orang rumah gimana? Menanggapi, semalam ternyata lu tuh nangis karena itu misalnya, ada merespon itu lagi nggak? Nggak.
Cuma tahu kayak mereka tuh ada ngomongin sesuatu, cuma Oh. kan karena kita masih anak kecil kan, nggak dikasih itu. Nggak. Oke. Cuma kayak gitu doang. Anjir, berarti ya kalau gue nangkapnya sih bisa jadi itu pertanda karena si Cece itu deketnya sama lu. Bisa jadi mungkin waktu itu, karena waktu itu kan mati lampu ya, dan rumah sebelah sana juga memang lagi rame. Mungkin itu tuh udah meninggal. Oh lagi rame. Iya, Oh iya bisa jadi sih ya. iya. Wah. Oke, paham. Cuma yang nggak tahu ya, karena namanya anak kecil kan. Kita kan nggak tahu ya, mungkin aja bisa jadi itu memang refleksi bayangan dari cahaya lampu atau apa. Aku juga nggak tahu. Iya, ya kalau berpikir positif yang arahnya ke situ aja. Iya. Nah, walaupun memang bisa jadi Lia ngelihat memang pertanda gitu kan. Iya. Gitu. Bisa jadi. Iya. Oke, kita kembali ke cerita deh ya. Ini kalau dengerin cerita Lia, tau nggak? Kalian tuh mesti tahu loh, Lia tuh punya cerita tuh makin lama makin seru. Sumpah, gue aja baru tahu dia tuh ternyata punya banyak kisah-kisah yang sangat wah. Nanti itu kita bahas nanti. Mungkin di episode berikutnya lah ya. Nah ini kan dia ngelihat Gayung Petruk. Habis itu ngelihat apa tadi yang katanya karung itu mana tuh? Oh, kayak pocong ya. Kayak pocong ternyata karung. Kalau dipikir-pikir iya sih. Buah pisang kan tandannya panjang. Dibungkus karung kan kesannya kayak jadi agak tinggi ya kalau dari jauh gitu. Terus dia kan pasti ngikat ke tandan atasnya itu kan. Iya, kalau dipikir iya sih make sense. Jadi kayak pocong bener-bener. Jadi apa ya? Beberapa dari kita pasti pernah lah berpikir kayak kalau kita ngelihat sesuatu kita positive thinking, mungkin itu apa. Karena kemarin gue baru banget ya ngeliat video di TikTok waktu lagi scroll ada orang tuh naik motor di gang-gang, tau gak sih perkampungan yang gang-gangnya tuh cuma lewat satu motor gitu. Terus dia tuh lagi malam-malam gitu loh, udah gelap, cahaya lampu tuh cuma dari motor dia sama beberapa rumah warga yang remang-remang. Begitu dia belok ke salah satu gang, dia langsung kayak astagfirullah gitu kata dia. Kayaknya dia ngeliat sesuatu nih di ujung, dia takut tapi dia kayak udah hajar aja gas, orang gue mau pulang, jalan gue cuma lihat sini gitu kan. Dia jalan, begitu dia jalan udah deket sama titik yang dia ngeliat sesuatu itu, terus dia maki-maki, pokoknya dia maki-maki lah, sialan gue kira apaan, ternyata tau nggak, itu tuh kemeja putih, terus di sini tuh ada celana hitam di depannya, kemejanya digelar gini. Terus di sini ada celana yang digantung kelipat gitu. Okay. Dari jauh itu kayak ada putih-putih, terus ada hitam-hitamnya kayak rambut jadinya. Oh. Jadi kayak kunti gitu loh. Oh, oke. Begitu udah deket, kan dia jadi bisa ngeliat ternyata itu ada layer yang terpisah antara celana dan baju kan. Dia kayak sialan, gue kira itu kata dia. Di situ gue mikir, wah ternyata terkadang mungkin penglihatan yang kita lihat itu bisa jadi optical illusion. Iya, makanya. Gitu loh. Makanya. Jadi mungkin tidak semua penglihatan itu penampakan tuh valid gitu, belum tentu. Walaupun kita di sini saya dan Lia percaya dengan hal itu, tapi ya tidak semua cerita juga kita percaya langsung begitu aja gitu loh. Kita kan udah bilang kalau di konten Meracau semua cerita kita berusaha logikain dulu. Betul. Walaupun memang di ceritanya Kak Bintang kita tidak perlu membongkar logikanya, dia yang bongkar sendiri. Iya kan, dia cerita ternyata itu karung gitu. Gitu, ngurang-ngurangin PR kita gitu. Ngomong-ngomong, emangnya pocong bisa terbalik gitu? Terbalik gimana? Posisi berdirinya? Iya, emang bisa. Kenapa lu bilang dia terbalik? Kan diceritain. Enggak, gue nanya doang. Oke, misalnya berdiri di plafon, terbalik kepalanya di bawah. Iya, bisa nggak sih? Setahu gue sih bisa-bisa aja. Wah, bisa-bisa aja, walaupun mungkin agak jarang ya kalau kayak. Mas, sorry. Gini. Terbalik mungkin kalau kayak kita bilang dia kayak terbalik di plafon berdirinya gitu, mungkin gue nggak pernah tahu ya ada cerita gitu, gue belum pernah denger. Mungkin kalau ada. Kalau ada boleh deh di spill. Kalau misalnya kalian punya cerita atau pengalaman ngelihat makhluk-makhluk ini tuh anti graffiti gitu loh, berdiri di tembok. Tolong spesifikasi pocong. Maunya pocong. Pocong berdiri terbalik. Karena kalau kunti harusnya bisa nggak sih berdiri terbalik? Bisa kan? Enggak juga. Roknya jatuh dong. Oh iya ya, benar ya. Iya.
Iya benar ya, Roket- makanya kunti nggak berani itu Iya. berdiri terbalik ya. Iya. Kalaupun benar, pocong berani benar. karena dia diikat, secure. Benar. Kostumnya aman. Aman. Iya. Iya kan? Iya. Auratnya nggak kebuka. Kalau kunti, Iya, aurat kebuka, rambutnya jatuh ke bawah. iya. Ternyata di sininya pitak, nggak tahu kan? Iya. Benar. Gitu. Iya sih, gue sih belum pernah lihat yang kebalik-kebalik ya. Belum pernah denger juga Coba sih. kalau lihat kunti lu nantangin. Kalau lu jago, coba lu berdiri terbalik. Nah, ya buat teman-teman boleh dipraktekin kalau yang satu ini. Siapa tahu kuntinya punya harga diri tinggi. Dia bilang, lah si anjing nantangin. Terus dia coba, ternyata blunder. Jadi jelek gitu. Siapa tahu. Iya kan? Iya sih, gue nggak pernah dengar sih ada makhluk yang berdiri terbalik. Kalau di Jepang banyak Terbalik mereka di sana. terbalik. Tapi gini loh, lucunya kalau di Jepang itu kan mungkin kalian pernah lihat ya video-video footage ghost encounter di Jepang itu, mereka tuh kebanyakan tuh muncul apa ya? Kita bisa ngeliat tuh kayak misalnya contoh di plafon ada bolongan, munculnya di bolongan itu, tapi posisi terbalik. Jadi kayak kalau kita ngeliat gini tuh kayak mata baru hidung di atas, itu kan posisinya terbalik. Oh, kalau itu mah kayak bisa jadi kayak kan ini nih plafon nih. Nah, badannya kayak gini terus kepalanya gini. Itu bisa. Ya, bisa kunti jadi juga juga. bisa kayak gitu. Maksud gue tuh yang bener-bener Kelihatan ini. full kebalik gitu. Iya, benar. Nggak tahu sih. Itu belum pernah lihat sih. Atau mungkin kunti kan suka duduk nih di pohon, Pohon, nih, ya. gitu dudukan dia mungkin kakinya yang lu tahu nggak sih kayak yang orang sirkus gitu. Tahu yang ngejepit gini dia kebalik kan. Yang Itu kalau misalnya ada yang bisa ngelihat kayak gitu, itu kemungkinan besar itu kunti kepleset hampir jatuh gitu. Jadi kayak kejungklang gitu. Nah pas kejungklang kita ngelihat dia jaim kayak enggak, emang gaya gue gini kata dia. Padahal itu gue yakin dia malunya minta ampun. Ya bisa jadi sih, tapi jujur gue nggak pernah denger sih cerita kalau pocong kebalik sih. Kalau pocong berdiri di atas jok udah sering kan. iya. Mau sekenceng apapun dia berdiri stabil. Itu udah sering lah. Karena di tempat kita tinggal ini juga security-nya pernah cerita. Pocongnya tuh berdiri di atas motor waktu ada si security naik muter ke atas rem parkiran. Itu berdiri aja dia gitu, nggak takut angin, nggak takut jatuh gitu. Orang sirkus sih kayaknya. Nebeng dia ya. Nebeng. Parahnya nggak pernah ada andilnya gitu. Nah, kita bahas sedikit tentang pondok pesantren deh ya. Ini gue sekalian mau nanya dan ngetes Lia juga nih. Lu pernah denger gak sih, maksudnya tahu gak sih kalau di pondok pesantren tuh selalu ada kisah-kisah kayak gitu-gitu? Ya, gue kan juga sering ya nonton YouTube lain yang soal horor segala macam. Memang banyak sih gue denger kalau di pondok pesantren itu memang ada cerita-ceritanya gitu. Iya. Ya tapi maksud gue ya cerita-cerita kayak gini nggak cuma di pondok pesantren nggak sih? Kayaknya di semua tempat pasti ada deh. Pasti ada. Bentar guys, kalian konfirmasi, klarifikasi ya. Gue tuh pernah dengar katanya di pondok pesantren itu, ya mungkin tidak semua tapi ada beberapa pondok pesantren tuh yang punya apa ya, dia tuh ngajarin si santri-santrinya tuh ngelawan mistis. Jadi kayak ada jerit malam dan sebagainya, tapi tuh yang bener-bener lu di hutan yang bener-bener creepy. Kan pesantren rata-rata kalau yang di pedalaman hutan kan gila banget itu, kayak jauh banget dari kampung atau apa kan. Itu pasti kan ngeri banget. Nah gue tuh pernah denger mereka diajarin untuk kayak gitu-gitu, makanya rata-rata mereka yang lulus dari pondok pesantren tuh punya gift lebih lah ibaratnya gitu. Gue sih pernah denger kayak gitu ya. Bener salahnya tolong dikoreksi dan tulis di kolom komentar. Tapi yang gue denger kayak gitu. Makanya banyak banget kisah mistis di pesantren. Gimana? Jadi mereka itu dilatih buat Untuk ya entah menimba ilmu kah atau ngelawan rasa takut apa segala macam. Tapi itu konsepnya tuh kayak kalau jerit malam gitulah. Mereka misalnya disuruh kemana atau disuruh ngapain. Pokoknya ada tasnya gitu, ada tugasnya yang harus mereka selesaikan gitu loh. Tapi tujuan tugas itu ya untuk menimba mungkin ilmu kebatinan atau apa gitu-gitu loh. Karena secara topografi sudah bisa dipastikan
posisi pesantren-pesantren yang pedalaman hutan itu udah pasti ngeri. Tapi kalau memang tujuannya menimba ilmu kebatinan, berarti kan memang untuk dalam tanda kutip mempertajam indera keenam, ya nggak sih? Bisa jadi. Bisa ya kan jadi. kalau udah kayak tujuannya menimba ilmu kebatinan, ya berarti arahnya buat bikin kita lebih peka. Mempertajam. Iya, Karena kan lu pasti pernah dengar ada kenapa disebut ilmu hitam? Karena ada lawan ilmu putih. Pernah dengar kan? Iya. Kayak misalnya ada dukun-dukun, oh gini dukunnya pakai ilmu putih untuk nyembuhin orang. Gue rasa tuh bisa jadi sumbernya dari arah situ-situ juga gitu loh. Makanya ada yang disebut dengan ilmu putih yang memang tujuannya mungkin dalam tanda kutip baik gitu, nyembuhin orang atau apalah gitu loh. Gue sih pernah denger gitu kan, kayak lu pernah denger ceritanya Zawin, stand up comedian. Dia kan memang anak pesantren juga. Itu cerita horornya banyak banget. Makanya Zawin sekarang kalau naik gunung kayak gitu, tahu kan? Karena dia di pesantren ngalamin banyak gitu loh. Kayak gitu. Iya. Tapi balik lagi ya, kalau di daerah kayak gitu, ya udah pasti secara penerangan minim. Minim, pasti minim. Iya, bisa jadi itu semua dari pikiran nggak sih? Bisa jadi. Iya kan, ibaratnya kayak mohon maaf ya, tapi misalnya nggak ada apa-apa nih, cuma karena kita udah tahu ini tuh hutan, terus kita tinggal sendiri, sengaja dites, mungkin dengan adanya cerita-cerita yang kita dengar sebelumnya, itu aja tuh udah cukup bikin kita tuh takut sendiri dulu, udah bikin skenario sendiri di otak. di otak. Iya. Iya kan, jadi kalau misalnya contohnya cuma ada binatang yang lewat segala macam, kita udah berpikiran kemana-mana tuh. Iya benar, setuju. Iya kan? Setuju. Kan Jawin juga cerita ya, maksudnya dia naik gunung nggak pernah ketemu apapun. Padahal dia sompral banget kan? Iya, makanya maksud gue juga gitu. Bisa jadi itu tuh nggak ada apa-apa, semuanya tuh cuma di otak kita aja. Iya. Suara angin, suara buah Burung. jatuh, suara burung, suara apapun. Ya binatang apapun. Kan dia juga bilang ya, maksudnya kayak lu kalau ke hutan tuh lu bakal denger suara yang aneh banget. Banyak burung tuh yang memang cuma ada di hutan, nggak ada di kota. Iya. Itu suaranya aneh-aneh. Iya. Gitu. Ini kita berusaha positif ya guys ya. Kita berusaha melogikakan segala-segalanya dulu nih. Walaupun lagi-lagi kita berdua percaya dengan supernatural, lo sangat percaya. Gitu. Nah terus ini kan ada di cerita nih, Mbak Kuntilanak yang senang menempati wilayah jemuran yang becek, lembab, dan gelap. Ini terakhir tuh gue bahas soal tempat. Sama Akang ya? Betul, sama Akang. Jadi kalau kalian yang belum nonton, ini videonya. Nah, di video ini narasumbernya si Akang itu cerita kalau si entity yang ada di villa tempat dia kerja pada saat itu nggak suka tempatnya kotor dan berantakan. Ini yang bikin perdebatan. Jadi sebenarnya makhluk astral itu suka yang kotor apa yang bersih? Karena sebagian ada yang suka kotor, sebagian ada yang suka bersih. Nah kalau di cerita ini kan kuntilanaknya katanya suka yang becek, lembab, sama gelap. Nah ini tuh sebenarnya sempat bikin gue berpikir, Kunti itu kan entitas yang terbentuk dari energi. Sedangkan pada saat cerita si Akang itu dia bilang si entitas perempuan muda itu tuh dulunya memang sosok yang pernah hidup di situ. Si Neng ya? Iya, dipanggilnya Neng. Nah, si Neng itu tuh memang pernah tinggal dan hidup di situ lah. Walaupun kita sama-sama meyakini tidak ada orang mati yang rohnya ada di situ terus. Itu pun tetap pasti jelmaan lah, ya kan? Ada, ya mungkin yang paling gampang diterima di Indonesia, jin yang menyerupai, ya. Cuman tuh sifatnya jadi beda. Apakah pengaruh karena ini based on dia tuh dulunya pernah hidup, jadi dia memang ya seperti manusia, sukanya rapi, berlawanan dengan yang memang pure energi astral, makanya dia sukanya kotor. Gue nggak tahu, menurut lu gimana? Menurut gue sih make sense ya, karena jin itu kan mungkin dalam tanda kutip
pengen berusaha menyerupai semirip mungkin sama yang Tirunya si orang ya itu. yang ditirunya, termasuk kayak mungkin sifat-sifatnya, fisiknya, segala macam kan. Ya bisa jadi karena mungkin semasa hidup si Eneng ini tipenya yang rapi gitu ya. Jadi sekarang si Jin ini juga meniru sifat-sifat itu gitu. Mungkin ya. Iya mungkin. Sedangkan kalau si Kunti itu kan energi. Dan di pikiran orang-orang kebanyakan makhluk-makhluk seperti ini adanya di tempat yang lembab, kotor, gelap. Iya kan? Makanya make sense sih. Cuma yang jadi pertanyaan di satu. apa? Jin memilih untuk gue pengen nyerupain dia gitu kan. Begitu diserupain ternyata sifatnya anjir sifatnya bertolak sama gue lagi katanya. Dia harus jadi kayak punya tanggung jawab untuk niru sifat orang gitu. Kan ada yang namanya apa sih? Korin. Korin. Iya, Korin itu kan jin yang menyerupai orang. Iya. Ya itu. Kan seharusnya dia udah tahu dong manusia ini Begini semasa hidupnya. Iya kan. Iya. Nah ini lagi-lagi ya dibacakan ayat-ayat suci terus meledek bahkan memperbaiki bacaan yang salah. Ini udah berapa kali kan kita bahas kan. Kadang ya begitu kayak orang bacain doa, baca ayat kursi gitu-gitu ternyata yang kerasukan ini ketawain gitu. Baca lu salah gitu misalnya. Sini gue benerin gitu terus ternyata dibaca lebih bagus. Itu udah sering banget kejadian kayak gitu. Dan apa ya? Secara nggak langsung ini nggak sih? Buat teman-teman yang muslim ya mungkin ya. Kayak memacu kalian tuh untuk belajar apa ya, memperdalam agama ya kan, kayak baca doanya tuh dengan lebih bagus lah ibaratnya gitu. Kalau gue mah pasti nggak terima. Iya gue juga sih. Ego gue pasti kena sih kayak anjir masa hantu lebih bagus gitu kan. Iya gue nggak terima sih. Ini gue harus bisa lebih bagus dari dia walaupun mungkin susah ya karena biasanya kan makhluk-makhluk begitu umurnya udah ribuan tahun, puluhan ribu tahun udah hatam banget lah kayak gitu-gitu. Cuma ego kena sih. Iya. Ini makam angker Dempul kita bahas dikit deh. Tadi kan kita berdua nih nggak tahu makam Dempul tuh apa gitu. Jadi kita googling ternyata makam Dempul tuh adalah sebuah makam di daerah Kediri yang konon katanya disebut sebagai tempat berkumpulnya jin. Nah ini lucu, maksudnya makam kan banyak ya, di mana-mana lah makam warga, makam TPU yang punya pemerintah gitu-gitu. Kok bisa ada tempat pemakaman khusus yang memang sampai dilabelin tempat berkumpulnya jin gitu loh? Separah itu kah? Sorry, ini makam Dempul ini nama orang kah atau? Bukan, kalau dibilang nama orang sih nggak tahu ya, cuman makam siapa? Sebutannya makam Dempul, kayaknya memang nama tempat kayaknya sih. Kan makam Dempul gitu. Mr. X. Enggak, ini sih ada yang labelin lah. Tapi maksudnya makam Dempul tuh Kediri, itu beritanya semua tentang itu, makam Dempul. Kayaknya memang nama gitu kan, misalnya kayak TPU Jeruk Purut ada namanya. Nah, ini mungkin kalau disebut tuh kayak TPU Dempul gitu kali. Ini kalau ada yang tahu tolong di-infoin ke kita ya, soalnya kita jujur nggak pernah kesini gitu loh, kita nggak tahu. Ya kan di sebelah utara kawasan pondok pesantren ini, tuh. Ya itu. Banyak cerita mistis berasal dari makam Dempul. Ya harusnya sih nama tempat. Kenapa dengan makam ini tadi? Apa? Tadi kan katanya mau nanya apa tuh? Hah? Nanya apa? Nggak jadi. Nggak ada apa? Oh enggak. Ya itu yang gue tanya. Maksudnya dari sekian banyak tempat pemakaman, kenapa menurut lu ini bisa jadi dilabelin sampai tempat berkumpulnya jin gitu loh? Mungkin banyak kejadian kali di sana. Terus gue kalau ngomong kejadian kayaknya semua TPU punya ceritanya sih. Ya cuma kan kayak ada tiernya kali ya, Skalanya, ada levelnya. Skalanya ya. Iya, secara skala mungkin yang di sini itu kejadiannya ekstrim gitu. Iya. Ya mungkin sih. Jujur kita nggak tahu dan nggak ngulik karena kalau kita ngulik sekarang bakal makan waktu dan jadi nggak enak lah gitu. Tapi better supaya kita ada komunikasi ini antara kita berdua dengan penonton.
mending kalian yang ngasih tahu kita. Jadi nanti kita bisa bahas lagi di video meracau berikutnya gitu. Atau mungkin siapa tahu ternyata kita dapat narasumber yang punya cerita tentang makam Dempul. Siapa tahu kan? Ya, jadi kita ngundang nih. Kalau ada yang punya cerita tentang ya begitu-begitu, silakan. Linknya di sini nih. Para pemikir, yoi. Ya gitu. Sebenarnya cerita Kak Bintang ini gimana ya? Cerita yang sebenarnya common ya. Banyak yang terjadi mengalami seperti ini. Kita juga dari Meracau 1, 2 itu juga banyak cerita tentang dia kayak disantet atau semacam diguna-guna sama tetangga, dikirimin ini tuh memang banyak. Dan lagi-lagi gitu, maksudnya kuncinya ya kita protek diri kita lah. Kita nggak bisa menahan orang lain untuk melakukan itu. Yang bisa kita lakukan ya mempertebal iman, memperkuat defense kita sendiri, ya tetap berbuat baik sama orang walaupun mungkin orang bikin jahat sama kita gitu-gitu. Cuma ya udahlah gitu loh. Kita nggak bisa kontrol semua orang kok. Kita cuma bisa kontrol diri kita sendiri, bener? Wes. Bijak ya tiba-tiba ya. Ya kan. Walaupun kita lagi di segmen meracau, tapi kalau meracaunya bijak, it's okay dong. Gitu. Mungkin ceritanya Kak Bintang, ya beginilah ya. Nggak terlalu banyak yang mungkin akan kita kulik karena secara garis besar tuh udah dikulik sendiri langsung sama Kak Bintangnya gitu loh. Jadi kita cuma bacain supaya kalian dapat insight baru lah. Oh, udah kejadian seperti ini gitu. Kayak tadi nih contohnya yang bunyi ledakan di atap rumah. Harusnya kita yang jelasin. Ternyata Kak Bintang sendiri yang jelasin itu artinya apa, maknanya apa, ya udah gitu loh. Kita bacain supaya teman-teman pemikir yang nonton bisa dapet lah gitu pemahaman dari POV Kak Bintangnya ini. So far di cerita ini nggak ada yang apa ya, secara makna salah ya. So far bener gitu. Jadi ya udah kita mengikuti alurnya aja. Ini Simple Man, kamu tahu nggak? Simple Man itu siapa? Tahu kan? Tahu. Itu terkenal ya. Kalau kalian yang nggak tahu, kalian tonton cerita dan film KKN di Desa Penari. Itu adalah cerita yang ditulis oleh Simple Man. Dan itu terkenal banget, epic banget. Nah, mungkin video meracau kali ini mungkin sampai di sini aja. Tapi menjelang akhir video ini, kita biarkan lihat sedikit promosi tentang konten baru kita dari Studio Pontianak. Oke. Jadi teman-teman pemikir, kita udah ada studio baru, dan studio baru ini lokasinya spesial ya, karena dari Pontianak. Kenapa kita pilih Pontianak? Karena seperti yang kita tahu, host kita ini sebelumnya pernah tinggal di Pontianak, dan di Pontianak sendiri itu punya banyak cerita-cerita yang dalam tanda kutip urban legendnya sendiri, yang mungkin kalian tahu Pontianak itu kotanya sendiri aja asalnya dari salah satu makhluk mistis, yaitu kuntilanak. Oke, itu aja udah cukup spesial ya. Jadi satu-satunya kota di Indonesia yang dinamakan dari nama makhluk astral. Betul. Pontianak. Betul. Jadi ya bisa kebayang ya. Nah, pada saat kalian nonton video ini, itu kita sudah ada satu video yang narasumbernya langsung dari Pontianak. Nah, nanti linknya akan ada di bawah, dan atau kalian juga bisa langsung ini pencet di kanan atas thumbnail ini. Nah, buat teman-teman yang tinggal di Kalimantan Barat, jadi nggak spesifik harus Pontianak ya, mungkin kalian dari Singkawang, Sambas, Sintang, Bengkayang, Ketapang, pokoknya sekitarnya deh. Selama kalian merasa bisa nyampe ke Pontianak, Kuburaya gitu ya, kalian boleh banget untuk jadi narasumber kita. Kita sangat mengapresiasi dan sangat berharap banget teman-teman mau cerita tentang ya pengalaman-pengalaman hidup kalian selama tinggal di Kalimantan Barat. Jadi kalian bisa langsung, ini linknya, kalian bisa akses link itu. Nanti akan ada Yakub yang akan jadi host kalian di sana. Ya. Nah, mungkin video meracau kali ini sampai di sini aja kali ya, Lia. Kayaknya udah cukup panjang. Dan teman-teman yang punya cerita yang pengen kita bacain kayak gini juga, atau mungkin kalian pengen langsung jadi narasumber, lagi-lagi di link ini ya. Atau mungkin ada teman-teman pemikir yang mau denger cerita horor yang pernah dialami host kita, mungkin bisa komen juga. Iya.
Oh, satu lagi Lia. Apa? Ini sekalian promosi juga sih. Buat teman-teman yang nggak tahu, gue sempat jadi narasumber. Gue sempat jadi narasumber di channelnya Bang Umang. Ini videonya link di deskripsi. Mampir aja, oke? Udah, pokoknya video kali ini sampai di sini. Gue Nathanael Selvin pamit. Gua Lia. Pamit juga, kita berdua undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.